Halo guys, kita balik lagi. Sekarang kita masuk lagi ke topik 2 di silabus CA, Sistem Informasi dan Pengolahan Internal. Ini membahas tentang data dan sistem informasi. Jadi ada ada tiga yang harus dijelaskan. Yang pertama, mendeskripsikan 4 langkah dalam siklus pemrosesan data. Jadi misalkan ada pertanyaan di soal, oke, sebutkan tahapan-tahapan dalam mm, pemrosesan data gitu. Nah, kita akan menjawab sesuai dengan teori atau nanti kita disajikan sebuah kasus. Nanti kita akan analisis bagaimana pemrosesan data pada kasus tersebut. Jadi, kalau secara teori, pemrosesan data itu terdiri dari ada nggak ya gambarnya? Oke, nggak ada. Jadi ada input. Mungkin di sini ya sebentar. Kita cek di chapter kedua itu harusnya ada. Nah, jadi pemrosesan data stepnya itu ada data input, data processing, dan output. Di mana di data processing ini dia ada istilah data storage. Ya, jadi 4 step inilah yang nanti yang akan kita tulis atau kita apa namanya kita isi gitu ketika ada pertanyaan bagaimana empat empat langkah atau 4 step dalam siklus pemrosesan data. Kita bahas yang pertama the input. Ya, kalau input ini dia ada beberapa macam tahapan ya. Input ini yang pertama kita harus tahu bagaimana untuk menangkap data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem ya. Jadi kita harus kenalin dulu transaksi-transaksinya itu yang ingin kita capture apa. Misalkan kita dikasih, kalau di sini contohnya adalah transaksi penjualan. Kalau penjualan itu pasti identik dengan kapan penjualan, terus em, penjual yang melakukan penjualan yang kasir yang proses penjualan, jadi siapa sih yang terlibat di dalam penjualannya, nanti departemen mana yang akan terlibat, ada nggak nomor transaksinya, berapa jumlahnya, berapa kuantitasnya, ada nggak pajaknya, berapa total penjualannya, terus dikirimnya kemana. Jadi itu input itu kita harus deteksi dulu nih, kita analisis di bagian input apa, informasi apa yang akan kita capture. Nah di sini hmm, ya ini sih lebih ke teknis ya, tentang tanda tangan, terus ada formulir, terus nanti penyimpanannya. Nah, di sini bilang saat ini sebagian besar data penjualan ditangkap pada titik penjualan point of sale dengan terminal berbasis komputer. Terminal ini biasanya memiliki pemilihan kode barang dan pembicara label. Oke, Oke, jadi ada beberapa yang em, barang-barang tertentu ya mungkin yang bisa yang ada kayak barcode-nya ya. Jadi dengan kita bisa nge-scan itu nanti akan muncul nih informasi-informasi ini. Ya kadang ada yang dia orang-orang tuh nggak perlu lagi manual ya untuk meng-capture informasi ini. Nah, yang ketiga adalah ketika input ini kan dia sebenarnya ada nanti terkait dengan dokumen nggak sih atau belum ya? Intinya transaksi ini adalah transaksi yang harus sudah terverifikasi. Ya, di sini contohnya misalkan SAS tidak akan menjual barang kepada pelanggan yang ingin membayar dengan cek jika sistem menunjukkan bahwa barang tersebut kosong atau tidak bisa segera dikirim. Jadi kalau misalkan di sistem kita nggak kedeteksi nih, oh si di gudang stoknya habis misalkan, dan kita nggak bisa ngirim, ya mungkin kita nggak akan bisa apa ya menerima cek yang dibayarkan pelanggan kayak gitu. Ya, jadi tentu harus ada persetujuan, ada verifikasi dulu sebelum kita melakukan transaksi. Kemudian ada namanya data storage. Data storage ini adalah salah satu sumber daya terpentingnya, namun keberadaannya yang relevan saja tidak menjamin data tersebut berguna. Agar berguna, data harus diatur dan disimpan sedemikian rupa. Ya, betul. Jadi nanti data source ini juga nanti ada kaitannya dengan teknik penyimpanan, ya, teknik penyimpanan, dan di sini dia ngasih contoh ada yang namanya teknik pengkodean, ya.
Misalkan ada namanya coding teknik, ya coding teknik itu mungkin di sini misalkan kode produk ya antara 1000 sampai 1900 itu untuk pakaian pria, jadi 2000 sampai 2000 sekian pakai wanita dan sebagainya. Jadi dia sudah mengkategorikan sesuai blok. Nah, kemudian ada juga yang namanya sequence code, block code. Ya, sequence code ini dia diberi nomor secara berurutan untuk mencatat semua item. Ya, misalkan kalau kita ngasih nomor surat, nomor faktur, nomor pesanan, ya, nomor invoice, itu juga harus berurutan dan harus dicatat biar nanti kita bisa ngetrace-nya kalau ada yang hilang atau apa itu gampang. Kemudian ada block codes. Block codes ini blok angka yang dicadangkan kategori data. Contohnya, ini kurang lebih sama sih. Kompor listrik, kulkas, mesin cuci, apa bedanya? Oh, di sini ada group codes. Group codes itu kombinasi dari dua atau lebih subgroup. Contohnya kode produk yang terdiri dari 7 digit, maka dapat dipecah jadi 1 sampai 2 digit itu untuk beli produk, 3 digit itu warna, 4 sampai 5 itu tahun produksi, 6 sampai 7 itu fitur optional. Kemudian ada namanya mnemonic codes. Jadi ini kita cukup tahu aja takut nanti keluar di Pilgan ya, pilihan ganda ya. Mnemonic codes ini huruf yang angka dipadukan membentuk kode yang mudah diingat. Contohnya DRY 300W05, dry, white, tipe 300 dengan fitur tentu 05. Nah, tadi kita sudah masuk ke data storage, sekarang kita masuk ke data processing, pemrosesan data. Jadi kalau ditanya di processing data itu kita ngapain aja? Nah, jadi di data processing itu ada 4. Ini kalau nggak salah keluar di soal ujian. Yang pertama adalah creating, ya, membuat catatan baru seperti menambahkan karyawan, terus ada reading, mengambil atau melihat data, updating, terus ada deleting. Ya, ini sih uh, cukup gampang bisa dihafalkan. CRUD. Nah, metode processing ini dia ada dua metode, ada tiga sebenarnya. Yang pertama tuh batch processing, jadi dia ngeprosesnya tuh nggak tiap hari, tapi maksudnya nggak tiap waktu ya, tapi mungkin dia eh, sehari atau per minggu atau per bulan gitu. Contohnya apa? Contohnya penggajian. Data penggajian itu mungkin nggak real time kita menghitungnya ya. Mungkin nanti setelah entah seminggu terus kita collect datanya atau nanti gitu. Beda dengan real time processing ya, memperbarui setiap transaksi yang terjadi. Data selalu terkini, meningkatkan keakuratan dan mengenai informasi. Misalkan data data paket ya kalau sekarang itu. Data paket itu kan harus biasanya ada pergerakan per hari ini posisi di mana ini bukan bukan per hari malah per jam itu posisinya kemana 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 itu bisa terdeteksi. Yang ketiga adalah kombinasi atau online batch processing. Jadi kombinasi ini data dimasukkan dan diedit saat terjadi lalu disimpan dan proses secara berkala. Jadi dia diinput dan diedit itu langsung, tapi cuman dia untuk ngeprosesnya dia berkala. Nah ini, kalau yang batch kan dia masuk input, hmm, di sini ada dokumen dulu. Kalau di sini dia langsung, kalau ini langsung cuman dia ngeprosesnya nanti gitu. Terus, nah yang ketiga itu di menganalisis jenis informasi yang disimpan dalam sistem informasi berbasis teknologi. Jadi informasi apa sih yang disimpan dalam dalam sistem informasi sebenarnya? Ya sederhananya sih kalau misalkan ada pertanyaan apa saja yang informasi yang tersedia pada sistem informasi. Yang pertama itu bisa bentuknya dokumen. Ya dokumennya mungkin tahu ya, merupakan hasil input data yang digunakan untuk mencatat dan memulai transaksi. Contohnya faktur, surat jalan, bukti kas keluar masuk, ada report. Report ini informasi yang memang sudah diproses ya. Biasanya dia juga dari dari dokumen ini sebenarnya baseline datanya. Contohnya laporan laba rugi, stok barang dan sebagainya. Yang ketiga adalah query. Query ini biasanya
permintaan informasi spesifik dari sistem bersifat ad hoc sesuai kebutuhan. Jadi kita kayak pengen mencari data. Contoh sini dia tampilkan apa ya tadi contohnya? Tampilkan daftar pelanggan dari Jakarta. Kita cari transaksi di atas 5 juta. Jadi kita kayak mau cari apa nih di data yang kita punya. Nah, itu query dengan spesifik filter kalau bahasa gampang. Kalau kita bermain di Excel itu kita filter. Kita mau filter apa nih? Tuh. Oke, sekian untuk video kali ini. Em, Topik 2 sudah selesai. Nanti kita akan masuk ke topik 3 terkait dengan ERP ya. Oke, oke, sekian video kali ini. Terima kasih.